Pak Afik, Mrs. Win told me that there will be a program next month, and you invite me to come for the, I don't know, after having breakfast together next month. What kind of program? Untuk pembiasaan itu sebenarnya sosialisasi ke pedagang. Jadi untuk program kalinya itu setelah kita memperbaiki siswa kita internal sekolah dan mereka sudah pembiasaan membawa tepak, kita sosialisasi ke pedagang untuk mengurangi sampah plastik. Jadi menyesuaikan dengan mungkin contoh yang mereka yang kripe atau yang istilahnya jajanan kering itu mereka tidak wadah plastik, bisa menggunakan kertas. Okay. Kemudian yang mereka makanan basah ya mudah-mudahan mereka hanya melayani yang membawa tepak saja. Harapannya seperti itu. Dan alternatif terakhir nanti kita kerjasama ke seluruh wali kelas. Wali kelas akan kami ajak berunding kerjasama dengan wali murid untuk menyediakan tepak makan di kelas. Tapi itu next, mungkin tahun depan atau seperti apa. Dengan adanya inventaris tepak makan dan botol minum masing-masing anak di kelas, katakan SDN Tetaru ini ada 300 anak. Mereka mau di kelas sudah punya inventaris sendiri. Mereka nanti saat istirahat sudah tinggal ngambil saja, belanja di luar. Antri diantrikan bareng-bareng. Jadi di kelas mungkin ada salah satu sudut. Kalau biasanya ada sudut baca atau sudut literasi, nanti mungkin kita coba sudut zero waste atau sudut nol sampah yang dimana disediakan tepak makan untuk mereka membeli di luar. What about having a special basket to collect the plastic bottle in that place? Bagaimana dengan, kalau tidak salah di beberapa sekolah lain yang saya pernah lihat disediakan keranjang khusus untuk botol-botol minuman. Mungkin selain untuk mengurangi sampah plastik juga bisa digunakan untuk mengajari siswa entrepreneurship, dijual. Mungkin istilahnya tidak begitu keren ya, ngerombeng gitu. Tapi the point is they can decrease the plastic bottle. Bisa mengurangi penggunaan botol plastik yang dibuang sembarangan karena satu kali pakai, seperti gelas air mineral begitu Pak. Itu juga apakah masuk pertimbangan dalam program itu di sini? Jadi saya di sini masih 4 bulan, tapi untuk kedepannya memang untuk pemilahan sampah itu kan ada sampah plastik atau sampah kering, sampah non organik dan juga ada sampah organik. Tapi kami di sini masih menyelami dan juga mempersiapkan anak-anak. Kalau untuk sampah organik, daun bisa digunakan untuk kompos atau pupuk. Tapi untuk sampah non organik pasti kita bisa pilah. Nah di sini sudah dilakukan oleh penjaga sekolah atau Pak Padi ya. Di sini beliau sudah memilah. Tapi sebaiknya nanti kita juga akan mengajarkan anak untuk memilah sampah plastik dan tambah kertas atau bahkan nanti itu bisa digunakan untuk modal, dalam artian hasil penjualan dari sampah plastik, kertas yang dikumpulkan dari kelas-kelas itu bisa untuk modal kegiatan lingkungan. Contoh, salah satunya bisa untuk membeli pupuk, membeli tanaman, mungkin juga untuk membeli tepak yang inventaris kelas. Tapi ini juga kontradiktif. Di satu sisi kita untuk penghasilan ini mengambil dari botol, tapi di sisi lain kan ketersediaan botol ini pasti ada produsen yang mana mungkin di kantin lah. Di sisi lain kita berusaha mendapatkan laba dari hasil penjualan botol, tapi di sisi lain kita juga upaya untuk mengurangi sampah dari botol plastik itu. Jadi untuk yang pertama ini memang harus pelan-pelan, nggak bisa kita, ini namanya program pembiasaan, tidak bisa langsung kita serta-merta kita zero waste semuanya nggak boleh botol, belum bisa seperti itu karena bagaimanapun kaitannya dengan penjual itu juga harkat hidup orang banyak. Jadi mereka juga punya keluarga dan kita juga harus sosialisasi untuk menyadarkan mereka dari mulai siswa kita dulu baru ke penjual.
Everything need proses. Semuanya butuh proses Pak. Iya. This program also involve some non-government organizations, sir? Apakah program ini juga melibatkan LSM, lingkungan hidup atau apa? Atau ada dukungan dari yang terkenal di sini di Orjo kan ada salah satu LSM yang terkait lingkungan hidup yang sangat terkenal. Apakah ada kerjasama dengan pihak-pihak Kalau LSM? untuk sekarang, karena saya jujur di sini baru 4 bulan, jadi untuk di sini kami belum kerjasama sama LSM lingkungan hidup atau dinas lingkungan hidup Kabupaten Gresik. Tapi memang pengalaman kami dulu waktu di Surabaya ada LSM Tunas Hijau Indonesia, ada DKRTH Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Surabaya, itu yang sangat membantu kami di sekolah. Tapi untuk di Gresik ini kami masih tahap pembelajaran dan kami perlu banyak kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak lain selain sekolah. Oke. Ini pembahasannya khusus nanti Pak Afik, jadi panjang banget. Video memori saya tidak cukup ini.